Inggih menika tausiah walimatul urus sebelumnya ingkang badhe dipun sirani Ustadz Indra Kurniawan sasono dalasan swasana lan pirantinipun pondho kula aturaken sumuhun. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih khususnya kepada Mas Windy Esfa Ardi dan Mbak Fadila Wahyu Indrajati yang sudah sama-sama menghalalkan, yang sudah sama-sama menjalankan akad nikah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, merahmati keluarga Mas Windy dan Mbak Eva sehingga nanti bertemu kembali, cintanya mengantarkan kepada surga. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, syukur yang sebanyak-banyaknya, syukur yang menjadikan kita hamba mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur lebih khusus lagi bisa sama-sama menyaksikan dua orang yang sedang berbahagia, Mas Windy dan Mbak Fadila, yang sepertinya perasaan Mas Windy tidak jauh beda ketika saya dulu akad nikah dulu. Perasaannya sekarang itu enteng, plong, seperti sedang duduk di atas awan gitu, Mas. Lega nggih, alhamdulillah. Mbak Fadila sudah halal nggih, alhamdulillah. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Doa yang sangat luar biasa. Mas Windy dan Mas Mbak Fadila didoakan oleh yang hadir. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu, senantiasa memberkahimu, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Masya Allah. Dan yang terpenting, Mas Windy dan Mbak Fadila harus punya cita-cita yang paling tinggi. Sekeluarga bisa mengajak anak-anaknya berkumpul kembali di surga. Karena kata Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang beriman nanti akan dikumpulkan satu keluarga bahkan sampai 7 turunan di surga. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi sudah disinggung, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram, adem, ayem kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan rasa kasih sayang, mawaddah warahmah. Ada poin penting Bapak Ibu, khususnya Mas Windy dan Mbak Fadila. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mawaddatan warahmatan. Kata ulama, mawadah itu adalah rasa cinta yang timbul, yang muncul pada pasangan ketika dua-duanya ada pada puncak kebaikan.
Mas Windy sekarang sedang ganteng-gantengnya nggih mboten Mas? Mbak Fadila juga sekarang sedang cantiknya. Bagaimana tidak muncul rasa cinta? Mawaddah itu rasa cinta yang muncul ketika dalam kondisi yang terbaik, hartanya ada, fisiknya menarik. Adapun warahmah ini menjadi ujian Mas Windy dan Mbak Fadila. Warahmah, rasa cinta yang diuji ketika semuanya sudah berkurang. Ya, rasa gantengnya, tampannya suatu saat akan keriput kulitnya, suatu saat akan mengalami rasa sakit. Maka disitulah cinta diuji satu sama lainnya. Ada orang yang ketika diuji suaminya mengalami kekurangan ekonomi, digugat cerai. Ada juga yang ketika istrinya sudah tidak cantik lagi, pindah ke lain hati. Maka disinilah pasangan diuji cintanya ketika masing-masing sudah muncul kekurangan-kekurangan. Harus siap nggih Mas Windy dan Mbak Fadila akan menemukan berbagai macam jenis kekurangan, karena masing-masing bukan malaikat, atau Mbak Fadila bukan bidadari dari surga, manusia. Maka semua harus betul-betul ikhlas, sebagaimana tadi disampaikan oleh penghulu tadi, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya Mas Windy dan Mbak Fadila, ada beberapa hal yang kita perhatikan, cukup 2 saja karena jamaah sudah mulai rasa sumuk ya, kakinya sudah pegel, tidak sampai jam 11 selesai. 2 hal saja. Yang pertama dalam hal agama Mas Windy dan Mbak Fadila. Pertama, bahwasannya ada perubahan besar setelah keduanya akad nikah. Jadi harus dijaga kehormatan akad nikah. Ya. Akad nikah bukan sekedar ucapan tadi saya terima nikahnya, tidak. Ada perubahan besar yang terjadi di antara kedua pasangan. Yang pertama, suami harus tanggung jawab penuh terhadap istrinya. Mbak Fadilah, nafkah, pakaian, sandang, papan, semuanya di bawah tanggung jawab Mas Windy. Siap boten Mas? Insya Allah lillahi ta'ala. Karena kata Rasulullah SAW, cukuplah seorang dimasukkan ke dalam neraka ketika seorang melalaikan tanggung jawabnya. Maka di sini Mas Windy punya tanggung jawab besar, membawa Mbak Fadilah dan anak-anaknya masuk surga. Ya, makanya tadi ku anfusakum wa ahlikum nar, itu tugas Mas Windy berat, itu karena akad nikah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 dinar kata Rasulullah yang disuapkan kepada istrinya, ya, itu lebih besar daripada membebaskan budak. Jadi nanti Mas Windy nanti jadi nek nyuapi jangan nanti pengantin anyar tok. Siap nggak nek umur 40 masih suap-suapan? Siap mboten? Romantisnya sepanjang hidup, jangan romantisnya di bulan pertama. Lihat Rasulullah kurang romantis apa? Bapak-bapak yang hadir, ada yang masih mencium istrinya ketika mau ke masjid. Jadi ngapain, udah tua, risih. Ya, Masya Allah. Kemudian untuk Mbak Fadilah setelah akad berubah total. Mbak Fadilah sekarang di bawah kendali Mas Windy. Surga Mbak Fadilah, bagaimana perlakuan Mbak Fadilah terhadap suaminya. Jadi nek Mbak Fadilah seandainya hafal Al-Quran, setiap hari baca Al-Quran khatam 1 juz, sedekahnya banyak, tapi nek tidak patuh, tidak taat kepada Mas Windy, muspro sia-sia. Jangan ikuti kata TikTok. Banyak rumah tangga berantakan gara-gara
konten kreator yang ada di TikTok. Istri adalah ratu, istri bukan babu, istri bukan pembantu. Ya. Padahal pelayan seorang istri kepada suami adalah surga untuk dirinya. Ya. Surganya istri bagaimana baik tidaknya kepada suaminya. Tingginya karir seorang istri jadi direktur, bahkan mungkin jadi polisi, tapi kalau sudah di rumah maksimal takzimnya kepada suaminya. Siap Mbak Fadila? Insya Allah diniati. Ya. Bahwa ada seorang istri sertifikatnya nganti numpuk di rak, ya, jabatannya mentereng di kantor. Kalau sudah di rumah, Mbak Fadila harus siap melayani suami. Insya, karena itu kunci kebahagiaan. Ya. Betapa banyak rumah tangga yang awalnya adem ayem, tentrem, sakinah, mawaddah warahmah gara-gara 60 detik di TikTok. Baca ya POV, istri bukan budak, langsung luntur. Yang tadinya suaminya berangkat buka pintu, dari suara motornya sudah hafal, cium tangan, jadi males. Naudzubillah. Apapun kedudukan seorang istri, jika sampai gaji istrinya atau pendapatnya lebih banyak daripada suaminya, jangan kendor takzimnya kepada suami, karena kunci kebahagiaan adalah pertama suaminya tanggung jawab penuh, istrinya juga takzim maksimal. Insya Allah. Jangan ngikuti kata TikTok, jangan mengikuti standar rumah tangga yang ada pada TikTok. Ya. Dampaknya apa? Kemarin bulan Ramadan, kantor pengadilan agama penuh orang-orang yang melakukan sidang perceraian. Jangan sampai Mbak Fadila dan Mas Windy nyicipi masuk pengadilan agama, jangan sampai. Makanya prinsipnya pegang. Besok panggilnya Dek atau Ndu atau Umi, ya. Dek, aku mencintaimu dan karena cintaku aku akan kubawa ke surga. Insya Allah. Siap betul Mas? Siap yang tegas. Pokoknya sampai berkumpul kembali di surga. Mbak Fadila juga sama. Mas, aku siap mendampingimu sampai di surga. Insya Allah. Siap betul Mbak? Siap. Begitu, harus kuat, karena kunci sukses rumah tangga adalah mengambil perannya masing-masing. Suaminya tanggung jawab penuh, istrinya melayani dengan ikhlas qanaah. Jangan coba-coba mengikuti gaya para istri yang petantang petenteng di TikTok. Ya, maka Rasulullah SAW sabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Jadi kunci surganya seorang istri ada pada suami. Bahwa istrinya seorang direktur di kantornya, seorang kepala di pemerintahan, kalau sudah masuk rumah buang pangkatnya, buang jauh-jauh jabatannya. Suamimu adalah pintu surga untuk istri. Maka wanita mana saja yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka ia masuk surga, dakhalatil jannah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu, khususnya kepada mempelai, bahwa dalam rumah tangga tidak selamanya enak, mulus, indah. Maka kita semua harus pasang. Pertama, ya, suami istri akan masuk neraka jika abai terhadap tanggung jawabnya. Istri tidak akan masuk surga ketika tidak taat kepada suaminya. Maka keluarga harmonis jika pertama, suami memaksimalkan kasih sayangnya kepada istri. Siap nih Mas?
pokoknya tenang, tulus, ikhlas menyayangi istri, insya Allah itu akan harmonis. Keluarga akan harmonis jika istri memaksimalkan takdimnya, taatnya, patuhnya kepada suami, insya Allah. Siap nggih Mbak? Siap, harus siap. Oh, ya. Jangan aras-arasan, jangan ragu-ragu. Rumah tangga akan bahagia jika keduanya saling memaklumi. Selama kekurangannya masalah teknis, suaminya misal insya Allah bukan ada pada Mas Windy, suaminya nek mandi kebiasaan anduknya nyentel di kamar mandi tidak dijereng, ya dimaklumi, tidak usah diungkit-ungkit, dasar suami nggak tahu aturan, jangan, dimaklumi. Apa susahnya istri ngambil dijereng sendiri sama istri. Dan semua kekurangan masa teknis dibuka sebesar-besarnya pemakluman. Ya, suaminya begini dan begitu, istrinya dan begini dan begitu, harus dimaklumi selama bukan kekeliruan yang fatal. Kalau hanya sekedar misalnya kok suaminya ya pengennya makannya cuma pakai ini tuh, ya dimaklumi selama bisa diberikan. Demikian juga kekurangan pada istrinya. Ya, istrinya tidak bisa masak rendang, ya jangan dipaksa. Nanti lama-lama bisa, karena keharmonisan ada pada pemakluman. Kemudian rumah tangga akan harmonis jika keduanya saling memahami, ya, saling toleransi. Nek mau bikin rumah nanti misalnya ya catnya istrinya pengennya warna pink, ya dituruti, jangan kok saya senangnya warna kuning kok padu rampung, dimaklumi. Itulah seni dalam rumah tangga, saling memahami. Jangan gara-gara padu nganti banting-bantingan piring, nganti kabur seminggu ora muli gara-gara beda warna cat rumah. Ya, jadi tidak boleh saling memaksakan. Istrinya juga paham, suami saya nggak suka pedes, ya berusaha bagaimana caranya masak tidak suka pedes. Ya, jadi harus saling berkompromi Bapak Ibu, terutama Mas Windy dan Fadilah. Kemudian terakhir sebagai penutup Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, senjata pamungkas dalam rumah tangga adalah sabar, 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 dan sabar. Kata orang ya, sabar itu ada di Kulon Progo, nopo ada watesnya. Tidak ada batasnya ya, katanya begitu ya. Sabar itu adanya di Kulon Progo, kenapa? Watesnya. Sabar itu tidak ada batas, karena berumah tangga itu tidak mengenal ya. Jadi berumah tangga itu harus betul-betul dibawa sampai nanti bertemu di surga, karena akan ada saatnya suami atau istri sakit gitu, dan perlu sabar ya, karena ada saatnya diuji dengan kekurangan ekonomi, sabar, ikhlas. Dan kadang juga nanti akan ada muncul kekecewaan. Mungkin sekarang ini belum terungkap semua kekurangan Mas Windy dan Mbak Fadilah, belum muncul ya, karena masih seminggu sebulan masih senangnya jalan-jalan, makan bakso berdua, makan seblak berdua gitu ya. Nanti setahun kemudian semua akan paham semua jenis kekurangan. Nek dicatat mungkin Mbak Fadilah bisa nulis 100 kekurangan Mas Windy gitu. Tapi kuncinya adalah sabar. Maka dari itu ya, buang jauh-jauh dalam rumah tangga standar TikTok. Demikian Bapak Ibu, khususnya Mas Windy dan Fadilah, semoga rumah tangganya senantiasa diberkahi, dijaga oleh Allah, dan dikaruniai putra-putri yang saleh dan salihah, dan semoga bisa membawa anak keturunannya ke surga di level yang sama. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf ada kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.